Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah hadir semuanya ya. Jadi sore ini kita akan membahas tentang learning and working styles. Ini ada kelanjutan dari sebelum-sebelumnya. Jadi kita alhamdulillah sudah sampai ke basic KNLP 16. Jadi kita terus lanjut. Ada yang sebagian berhubungan, ada yang tidak ya. Yang ngerasa terputus gitu, nggak usah khawatir, bisa lihat film-film rekaman video kita sebelum-sebelumnya dari basic NLP 1 sampai 15 ya. Perkenalkan, nama saya Ari. Ini adalah kelas-kelas saya zaman sebelum pandemi ya, insya Allah pandemi berlalu atau kita mulai berdamai dan kita bisa ada offline lagi ya. Nah, ini hari ini kita basic NLP 16, besok kita tentang living the 80-20 way ya. 80-20 way. Jadi kita belajar Pareto, bagaimana aplikasinya. Ya, kita pemilihan sesuatu yang efektif dan efisien. Ya, minggu depan lagi tentang mindfulness hipnoterapi. Ya, hipnoterapi ini berbeda dengan yang sudah kita pelajarin sebelumnya. Ya. Oke, sekarang kita lanjut. Ini adalah bagaimana tentang NLP ya. Jadi NLP adalah ilmu yang mempelajari cara kerja pikiran manusia. Ya, jadi NLP mirip seperti buku manual tentang pikiran manusia. Jadi cara kerja pikiran sadar seperti apa dan pikiran bawah sadar seperti apa. Nah, yang kita bahas sekarang ini adalah sehubungan dengan itu ya. Ya, jadi bagaimana kita menyikapi, memandang dunia di luar sana sehingga masuk persepsi ada di pikiran kita. NLP terdiri dari 3 ya, neuro, linguistik, dan programming. Jadi neuro adalah apa yang pikirkan dan kita ada perubahan pola pikir untuk ya, kehidupan yang lebih baik, kita yang lebih baik ya. Linguistik juga ada perubahan pola ucap ya untuk kita yang lebih baik, ucapan lebih baik yang memprogram pikiran kita lebih baik. Dan programming adalah aplikasinya bagaimana kita menjadikan diri kita, perilaku kita, keseharian kita, habit kita menjadi semua menjadi lebih baik ya. Kita banyak aplikasinya ke programming ya, termasuk kita mini habit, atomic habit dan lain sebagainya. Gambarnya ganti dulu namanya, jangan Yuri. Oke, nah, ini lanjut. Ini mengulang yang basic NLP 15 ya, yang tentang jadi input manusia itu cara berpikirnya terbagi dari ya, terbagi dari 5 ya. Intinya sih 3 ya, sebenarnya intinya 3 yaitu visual, auditory, dan kinestetik ya. Jadi visual itu adalah bagaimana input manusia termasuk apa yang dia lihat ya. Jadi tipe visual adalah kemudian ada lagi tipe auditory. Ya, tipe auditory adalah mereka yang banyak memanfaatkan input dari pendengarannya, kemudian ada kinestetik rasa. Nah, jadi umumnya adalah VAK, ya, tapi bisa juga dikembangkan menjadi K itu dikembangkan lagi menjadi tetap kinestetik, terus indera penciuman dan indera pengecap. Jadi boleh ya. Jadi kadang-kadang di tipe visual, auditory atau kinestetik, kadang juga ditambah dengan penciuman dan pengecap. Nah, semua ini dalam perjalanan hidup kita, semua terekam di dalam pikiran kita. Ya, kita bisa menganalisa, memprofil seseorang atau suatu kejadian berdasarkan input-input yang kita dapatkan ya, dari dunia di luar sana. Nah, ini membentuk kita saat ini. Jadi kita saat ini adalah hasil pemrograman dari masa lalu, ya, lingkungan kita, bahkan sejak kita di dalam kandungan ya, itu sudah diprogram dengan sempurna. Jadi apa yang terjadi pada ibu kita, nah itu terekam semua, terekam secara sempurna dalam pikiran kita. Ya, nah, tujuan sekarang adalah bagaimana kita bisa memahami diri kita sendiri. Ya, kan kita belajar memahami diri kita sendiri dari segi learning style, kemudian working style. Nah, jadi pertama kali memahami diri sendiri. Ya, pengalaman kemarin kelas-kelas sebelumnya maunya untuk orang lain dulu gitu ya. Jadi selalu NLP itu selalu untuk diri kita sendiri, baru memahami orang lain. Ya, kemampuan memahami diri sendiri. Kemudian dari itu kita memahami orang disebut dengan kecerdasan emosional. Kita sudah pernah ada kelasnya ya, dilihat tanggalnya. Kita sudah pernah ini, jadi kita tidak bahas secara dalam tentang kecerdasan emosional. Tapi intinya adalah kita mempelajari memahami diri kita sendiri dan jujur. Gitu ya. Kemudian dari situ hasilnya baru kita memahami orang lain. Nah, karena kita sudah memahami diri sendiri, kita tentu saja mempunyai sudut pandang lain dengan memahami orang lain. Jadi kita sudah mempunyai kemampuan reframe,
sudut pandang yang lebih baik ya. Nah, ini adalah contoh untuk learning style ya. Jadi ini pengembangan tadi dari FAKOK tadi ya. Tipe visual. Nah, jadi kita ya, anak kita cara belajarnya gimana ya? Kalau kita saat belajar menyukai gambar ya, lebih mengerti kalau ada gambar. Atau kalau tidak ada gambar kita sulit untuk mengerti, maka kita tipe visual. Ya. Nah, anak sekarang kecenderungan tipe visual karena semuanya dipermudah ya, dipermudah dengan adanya visual, audio, termasuk YouTube. Belajar bisa di mana aja, apalagi sekarang ada fasilitas Zoom ya. Nah, cuman kesulitannya adalah sekarang ini kalau untuk literasi atau soal-soal yang tidak pakai gambar, kayak masuk perguruan tinggi kan ada PTS ya, tes skolastik ya, itu kebanyakan dalam bentuk cerita. Nah, itu kesulitan itu, harus tetap dilatih ya. Gitu. Ada juga tipe musical auditory ya. Belajarnya suka sambil mendengarkan musik. Ya, dia juga tipe mendengar ya. Nah, jadi kalau tipe mendengar itu kadang-kadang dia bisa sambil mendengar musik tapi tidak terganggu pelajarannya ya, atau dia menyukai sesuatu yang dia dengar gitu ya. Jadi kalau menyukai penjelasan langsung oleh gurunya ya, dia akan bertanya. Nah, jadi auditory dan intonasi dia lebih bagus ya. Auditory itu kebanyakan dia punya public speakingnya cenderung lebih bagus ya. Kemudian ada lagi tipe verbal ya, tipe verbal lebih tajam lagi dari auditory, public speaking juga lebih bagus lagi. Nah, kalau tipe verbal itu kita atau anak kita kalau belajar itu biasanya salah satunya kita suka ucapkan ya, kita ulang tuh, kita sambil baca kita ucapkan dalam kata-kata yang halus ya. Nah, seperti itu. Itu adalah tipe verbal. Ya, nah tipe verbal ini juga menyukai, dia kurang suka nih kalau seperti Zoom sekarang ya, pembelajaran lewat Zoom. Mereka menyukai ketemu langsung seperti itu ya, berinteraksi. Nah, kemudian tipe kinestetik, physical ya. Jadi mereka itu menyukai ada sesuatu yang bisa dia sentuh dan dia suka bergerak-gerak. Nah, di zaman pandemi ini yang paling menderita ini kita atau anak kita ini yang tipe kinestetik nih. Karena dipantengin duduk di depan komputer ya, nge-zoom. Ya, ini harus pinter-pinter kita melakukan break state ya. Kita sudah pernah belajar break state itu apa ya? Pinter-pinter melakukan perenggangan ya, pengalihan ya ke toilet sebentar, sholat atau zikir atau kemana gitu, mengalihkan sementara bergerak. Nah, seperti itu ya, tipe physical kinesthetic. Ada juga logical matematika ya. Tipe ini menyukai logik ya. Jadi kalau kita atau anak kita kalau tipe logical, kalau sesuatu yang tidak logik kita tidak bisa menerima, harus ketemu alasan logiknya. Gitu ya. Harus ketemu. Jadi yang ini dia kurang puas penjelasannya. Nah, kemudian ada dua terakhir adalah tipe sosial dan solitary ya. Sosial itu tipe belajar menyenangi kalau belajar itu bersama-sama ya, belajar berkelompok, dan sebaliknya solitary itu belajar sendiri. Nah, solitary ini paling nyaman nih, gitu ya, untuk zaman sekarang. Ya, walaupun semuanya ada efek pandemi ini, ada efek cabin fever ya, karena kita ada di ruangan sempit berjam-jam lamanya seterusnya, tapi paling ini di antara ini paling nyaman ini tipe solitary dan paling menderita biasanya tipe kinestetik ya. Nah, jadi kita atau anak kita atau siapapun kalau makin banyak menguasai ini, maka pintu masuk pembelajaran makin mudah gitu ya. Jadi kalau tipenya termasuk 7-7-nya itu makin mudah untuk belajar. Jadi apapun hayu gitu ya. Sendiri hayu, ya logical hayu ya, sambil verbal hayu. Ada juga yang cuman 2 atau 3 ya. Misalnya visual sama solitary. Nah, kita mulai melihat diri kita dari di antara 7 ini kita ada di mana. Ya, anak kita juga di anak ya. Terus saya highlight-nya adalah learning style ini termasuk juga working style ya. Jadi kalau kita melakukan presentasi ya, lawan bicara kita kalau sendiri atau beberapa orang dia tipenya apa. Nah, kalau banyak kan ya kita presentasi kita harus memenuhi 3 itu tadi ya, visual, auditory, kinesthetic, karena umumnya seperti itu. Gitu ya.
Nah, jadi tipe. Tapi kalau kita sendirian, kita harus tahu dia lawan bicara kita tipe visual, nah, maka kita akan menyajikan bahasanya bahasa visual, gitu kan? Ingat tadi ya, tujuan dari pelatih ini, nah kita seperti apa, nanti kita berbicara dengan orang lain juga seperti apa. Ya, kita berbicara orang ada tipe visual. Kalau orang itu auditory, ya atau verbal, kita dengan bahasa verbal. Nah, learning style berikutnya juga banyak ya, jadi tipe kolaborasi, tipe diskusi ya, tipe menyukai feedback ya, tipe yang maunya dibimbing ya, ada expertnya, ada mentornya ya, tipe eksplisit, suka mendemonstrasikan ya, ada juga yang suka bereksperimen ya, percobaan. Kalau enggak ini enggak serk seperti itu ya. Ada juga yang independen. Nah, sekarang juga semakin banyak ya yang bisa learning by itself, myself dan sebagainya. Nah, jadi learning style ini nanti berhubungan dengan working style. Nah, jadi kita kembali lagi. Jadi kalau anak kita nanti tipe physical kinesthetic ya, nah dia cenderung lebih suka pekerjaan lapangan, bergerak, manyun dia, stres kalau kebanyakan ngambil profesi yang ada di belakang meja. Kecuali dia kombinasi ya, physicalnya dapat, solitary-nya dapat. Gitu ya. Jadi makin banyak pintu learning style-nya, makin mudah seseorang untuk belajar. Nah, jadi saya pernah ketemu tuh cuman tipe solitary aja tuh, wah repot itu. Ya, kita mendidik untuk menghadapi UTBK ya, latihannya dibiasakan mengerjakan soal misalnya di restoran gitu ya, di food court. Itu dibiasakan dilatih ya, setahun, 2 tahun, 3 tahun, lama-lama dia akan tipe soliter itu kesel, dia distract ya, ada gangguan sedikit dia marah-marah, maunya seperti itu. Nah, jadi semua itu bisa kita latih karena nanti memerlukan seperti itu. Jadi UTBK ada di suatu SMA sebelahnya ada rel kereta api, ya. Udah distract dia. Ya, oke, kita lanjut lagi. Nah, ingat tadi ya, learning style sama juga nanti working style ya. Jadi kalau kita tipe hitung-hitungan ya nanti working style-nya menyukai tipe hitungan. Nah, sekarang working style-nya lebih dalam lagi ya. Nah, ini disebut dengan karakter dasar atau kita ambil dari personality plus ya. Nah, jadi umumnya ada 4 ya. Mungkin di sini udah banyak yang tahu ya. Jadi seseorang itu biasanya karakter dasarnya ada 4 ya. Nah, tipe ya, tipe koleris ya. Koleris itu ada tipe memimpin ya. Jadi dia self drivennya kuat. Ya. Cuman dia acak ya. Kalau berbicara tiba-tiba topiknya suka loncat. Dia tegas. Ya, kadang-kadang nadanya agak tinggi ya, karena tegas. Kadang-kadang agak kasar juga, itu adalah tipe pemimpin ya. Kemudian ada juga tipe yang melankolis yang kiri bawah ya. Nah ini tadi mirip matematika ya, analisis, mengerjakan tuh berurutan ya. Tipe programmer tuh seperti itu ya. Dia disiplin, ikut aturan kalau mengerjakan sesuai dengan urutannya. Nah ini anak-anak sekolah nih suka nih, pas. Karena anak sekolah itu urutan ya, mengerjakan ini ya. Nah, tipe Aquarius ada tipe yang hangat ya. Ini bagus untuk ice breaking ya. Ngobrolnya enak ya. Asik, gaul gitu ya. Dan terakhir adalah tipe pragmatis ya. Ini tipe damai ya, tenang ya, menghindari konflik gitu ya. Nah, kita ada di mana gitu ya. Anak kita juga ada di mana. Ya. Nah, jadi kalau dunia ini kan panggung sandiwara ya. Nah, jadi kira-kira kalau penulis naskah itu adalah melankolis ya. Jadi dia menulis naskah berurutan detil ya, detil sekali. Nah, koleris nggak bisa detil itu, berat bagi dia gitu ya. Beban. Nah, gitu ya. Jadi panggung sandiwara atau film ya, penulis naskahnya adalah tipe melankolis ya. Kemudian jadi sutradaranya adalah tipe koleris ya. Tipe koleris kemudian nanti yang jadi apa namanya, aktornya adalah tipe sanguinis dan ini ada tipe pragmatis yang sebagai penontonnya. Nah, kira-kira seperti itu ya.
Ada juga yang lain. Nah, ini biasanya psikolog ya. Nah, di sini di grup kita ada beberapa orang psikolog ya. Nah, senang kita ada mereka gabung di sini. Nah, mereka kadang-kadang punya standar penilaian berbeda ya. Standar untuk apa namanya seseorang penilaiannya. Nah, ada juga selain tadi ini ada juga menggunakan teknik DISC ya. Ini sebenarnya sama mirip dengan tadi ya. Jadi Coleridge itu mirip dengan dominan ya. Dia direct ya, tipe pemimpin. Self drivennya kuat ya, berorientasi pada hasil ya. Gimana pun dia akan berorientasi pada hasil, gimana pun caranya akan dia coba gitu ya. Nah, kemudian tipe sanguinis ada ya tipe yang influence ya. Jadi amnestis, lively. Ya. Kemudian tipe conscientiousness itu tipe melankolis ya. Kemudian dan steadiness adalah tipe pragmatis. Nah, ini mirip-mirip aja. Nah, jadi banyak kalau di pelajaran di luar sana ya. Nah, banyak. Kadang-kadang kalau perusahaan suka pakai teknik yang lain ya. Ini bisa juga pakai seperti ini ya. Mereka ada suatu tes masuknya di mana, nanti cocoknya ditempatkan di mana ya. Nah, jadi ada realistik tipe doer ya, langsung ini ada yang investigate ya, tipe pemikir. Nah, enak nih kalau ada dapat tipe doer biasanya perusahaan gitu ya. Kita kan kebanyakan mikir-mikir nggak jalan-jalan ya, kebanyakan teori gitu ya. Bisa juga tipe artistik, sosial ya dan sebagainya. Masih ingat kalau kita atau anak kita pernah ikut tes minat bakat dan kemampuan ya. Tesnya ini nanti biasanya 3 teratas ya. Misalnya tipe art ya, sosial atau enterprise seperti itu. Nah, itu bisa jadi working style kita. Nanti masa depannya seperti apa atau kita cocoknya ada di mana. Jadi penempatan sesuai dengan stylenya. Jadi ada enaknya tipe suka mengorganize gitu ya. Tipe yang suka sosialnya suka menolong. Hatinya lapang. Jadi bisa seperti itu ya. Nah, ada lagi tipe yang working style ya. Ya, work style yang lain. Jadi ada conductor, konselor, developer dan sebagainya. Ini banyak ada di luar sana ya. Banyak saya tidak singgung di sini karena banyak. Jadi working style itu banyak sekali ya. Kita mundur lagi ya. Nah, intinya adalah kita pengulangan bahwa semua orang pertama mempunyai learning style. Ini adalah learning style yang dasar. Ya. Jadi tadi kalau bingung yang lain terlalu banyak yang beredar di internet atau apa, kita bisa pakai yang ini dulu. Ya, kita tipe visual atau enggak ya. Kalau tipe visual, nah, kita belajarnya lebih suka yang ada gambar-gambarnya. Gitu ya. Misalnya kalau soal fisika ya, soal fisika itu kalau nggak ada gambarnya misalnya dari kota A ke kota B jaraknya 180 km ya. Ada mobil berangkat dari kota A kecepatan 60 km per jam. Nah, dari B menuju A kecepatannya 100 km per jam. Pada kilometer berapa dari A akan ketemu? Nah, kalau tipe visual tanpa gambar sulit. Makanya pemecahannya adalah dibikin garis lurus dulu gitu loh. A, B di garis, kemudian coret-coret. Nah, itu kebetulan bisa membantu seperti itu ya. Kalau tipe musical auditory, lihat anak kita nanti tipe seperti apa. Jadi saya sendiri termasuk tipe musikal ya. Waktu saya SMP, saya menghafal, saya memainkan piano klasik. Saya dimarahin sama ibu saya gitu. Tapi saya bisa menghafal. Nah, itu dia tipe musical auditory. Saat itu sebelum saya dapat ilmu ini sama-sama bingung kenapa bisa gitu ya dan sebagainya. Nah, kalau tipe verbal ya mereka menyukai kalau penjelasannya intonasinya bagus ya, intonasinya bagus. Jadi kapan jedanya, naik turunnya, mereka menyukai itu dan mereka terkesan ya. Nah, ini tipe-tipe seperti ini kalau nonton ya, misalnya nonton Harry Potter, mereka keluar dari bioskop itu ceritanya akan lain, akan berbeda tentang kesannya ya. Tipe visual akan cerita wah hebat nih, gila ya. Film Harry Potter visual effect-nya hebat banget ya, canggih ya, bagus banget, halus. Terbangnya begini, sapu terbangnya seperti itu. Tapi kalau tipe musikal itu senang suara lagunya gitu ya. Jadi saya lagu-lagu Harry Potter tuh suka saya download, saya ambil lagu-lagunya juga gitu loh. Ya,
Pirates Caribbean dan sebagainya itu tipe musikal. Nah, kalau tipe verbal yang dia perhatikan kalimatnya ya, intonasi cara ngobrolnya ya, suaranya dan sebagainya. Nah, kebanyakan tipe pemimpin itu banyakan ada di auditori verbal ya. Di Indonesia itu kecuali dua ya, kecuali SBY sama Jokowi. Yang lainnya adalah auditori gitu ya. Yang dua itu ada tipe kinestetik ya, physical kinestetik ya. Nah, tipe perasa dan tipe kerja. Seperti ini dua presiden terakhir kita ya. Nah, kemudian ada logical matematika ya. Dan ini nah, hati-hati pas kita melakukan presentasi ya, atau kita sedang berbicara dengan seorang logical itu, dia akan nyecer sesuatu yang logis, kalau perlu datanya mana ya. Nah, ini mirip seperti tadi ketemu dengan tipe melankolis ya. Ketemu mirip tipe melankolis ya. Kalau ketemu tipe koleris, dia akan kita gaya melankolis, misalnya kita ngomong ya 101 ke dia, dia nggak suka urutan seperti ini. Dia akan minta cepat-cepat, udah kesimpulannya apa ya, ini jadi gimana, langkah sederhananya ngapain, langsung to the point gitu loh, padahal ngeselin. Nah, itulah tipe koleris. Nah, tapi biar kita perlu tim yang menguasai seperti ini ya. Nah, jadi kita lihat dulu, kalau perlu cari bocoran ya. Kalau orang sudah menguasai NLP itu udah tahu dari gaya bahasa tubuhnya seperti apa, tapi kalau enggak kita cari tahu dulu ke sekretarisnya, kesukaan dia seperti apa ya. Kalau minumnya seperti apa, duduknya seperti apa, pakaiannya seperti apa, kita bisa menyamakan dari seperti itu ya. Nanti mulai terbiasa. Nah, sekarang saya kasih lihat dulu ya. Jadi kalau tipe visual itu biasanya kalau kita berhadapan dia senangnya lurus ya, senang lurus. Kita ada di depan dia persis. Nah, itu tipe visual. Sedangkan kalau yang lain itu menyukai ke samping ya, musikal sama auditori ya. Kinestetik nggak suka kita berhadapan dengan langsung. Dia tidak nyaman ya. Kalau mau, makanya kalau auditori sama verbal itu kalau ngomong dia arah tubuhnya dia miringkan karena dia tipe pendengar ya, telinga ya. Nah, orang tidak paham, kita sebagai orang tua atau ini kesel. Kayaknya dia cuekin kita, padahal dia pendengar yang baik ya. Cuman dia belajar dengan pendengaran gitu ya. Nah, mereka kalau menghafal biasanya dia rekam. Sekarang beruntung ya, kita sudah merekam MP3 dari smartphone kita. Nah, itu mereka untuk belajarnya biasanya direkam terus ya, diulang-ulang. Semua juga bisa sih, tapi mereka lebih mudah kalau seperti itu ya, diulang-ulang. Apalagi YouTube udah bisa diulang-ulang. Nah, seperti itu. Nah, ini juga penting ya. Jadi untuk personal itu kita tahu siapa nanti yang apa. Nah, untuk plekmatis ini hati-hati ya. Walaupun dia diam, tapi dia pengamat. Dia analis yang bagus. Ya, jadi kadang-kadang bosnya itu koleris suka nanya gimana pendapat kamu, dan dia percaya analisnya seperti itu. Jadi dia begitu ngomong tuh tepat, jarang ngomong gitu ya. Kalau anak kita kalau yang tipe plekmatis ya, kalau keluar main zamannya bukan belum sebelum pandemi dan mudah-mudahan segera berlalu ya. Mereka kadang-kadang sering ada di dalam kelas tuh, nggak keluar, nggak bosen apa, tapi gitu. Jadi jarang keluar kelas. Tetap keluar kelas tapi tidak seintens yang tipe lain ya, tipe sanguinis dan seperti apa ya, seperti itu. Nah, jadi kira-kira seperti ini ya. Jadi mudah menghafalnya kok. Ya, jadi sutradara, aktor, penulis naskah dan penonton ya. Nah, jadi kalau tipe programming ya, nulis program komputer kan berurutan ya, banyak ya, atau penulis naskah ya, atau apa, membuat SOP ya, sistem operation procedure perusahaan. Nah, ini adalah tipe jagonya tipe melankolis ya, atau mengetik ya, membuat skripsi itu paling enak gitu ya. Kalau tipe koleris paling sulit ya, tapi tetap harus dilatih juga, dan akhirnya kan semua juga lulus kan, S1 S2 seperti itu. Nah, kalau sanguinis itu dia cenderung lebih baper ya, tapi antusias seperti itu, hangat bersahabat gitu ya. Nah, dan terakhir adalah penonton. Di antara ini kalau secara statistik paling sehat itu
adanya di pragmatis ya, karena dia damai dan menghindari konflik, gitu ya. Bukan berarti nggak ada yang sehat ya, tapi secara statistik dia paling ini. Nah, kalau yang koleris itu justru sering frontal ya. Seru kalau koleris itu ketemu koleris, jadi sering frontal. Ya, oke. Nah, kita sampai yang terakhir ya. Nah, bagaimana? Apakah seseorang bisa berubah? Bisa, ya, bisa. Ya, rumusnya adalah pengulangan. Ya, pengulangan. Ingat ya tadi yang gambar yang pertama bahwa seseorang bisa berubah kalau ada informasi yang lakukan terus-menerus. Ya, nah, ini hukum psikologi ya. Jadi kebiasaan baru itu cukup 21 hari. Kita Google ya 21 days to make a new habit atau break habit ya. Lakukan terus 21 hari. Ya. Kemudian jadi kita bisa berpura-pura lah ya. Walaupun kita tipe sanguinis ya. Nah, kita berpura-pura lah jadi tipe melankolis gitu ya. Lama-lama karena kita dilatih harus menulis ya, berurutan gitu ya. Lama-lama kita jadi juga gitu ya. Jadi banyak orang yang sekolah ya, tipenya bukan tipe melankolis, sekolah di komputer yang harus programming, lama-lama dia jadi ya, 4 tahun lulus jadi dia. Jadi melankolisnya dapat. Ya, bisa juga dia bukan tipe pemimpin tapi karena dia punya kesempatan ya sekali-sekali atau berapa kali dikasih jadi pemimpin, lama-lama terbentuk juga jiwa kepemimpinan dia. Ya, dia mulai jadi koleris. Jadi banyak orang yang akhirnya mempunyai keempat itu. Nah, sekarang juga ya, jadi ada beberapa orang yang bukan tipe visual ya, tapi karena sekarang zaman visual ya, apa-apa Zoom, ya, apa-apa YouTube, apa-apa. Nah, jadilah perlahan tapi pasti dia menjadi tipe visual, gitu ya. Nah, enaknya cara lain adalah ingat tadi, pertama kali adalah kita memahami diri kita sendiri tipe apa, gitu kan ya. Nah, ini rumusnya kita balik lagi. Nah, di sini kalau yang ada pernah belajar ilmu komunikasi ya, tuh NLP ya, komunikasi yang baik adalah menggunakan bahasa orang lain ya, bahasa lawan bicara. Ya, kita tadi udah tahu ya, lawan bicara kita tipe apa, kita gunakan tipe itu, bukan tipe kita. Ya, kita menggunakan karakter itu supaya dia mengerti. Ya, karena kita sering menggunakan karakter itu, tipe itu untuk lawan bicara kita, lama-lama kita jadilah seperti itu. Ya, hukum repetisi juga ya. You fake it until you make it. Ya, terus-terusan berpura-pura lah seperti itu ya. Berpura-pura kita jadi tipe yang sanguinis ya, tipe hangat ya. Apa-apa namanya kita jadi hangat benar-benar gitu ya, betul simpel ya. Ketemu teman-teman kita yang hangat ya, yang bercandaan apa-apa kita juga jadi, walaupun tadi tipe pragmatis dan seperti itu. Jadi kuncinya adalah kita latih terus, ya. Kita tahu lawan bicara kita ya. Di sini kalau jadi pengajar juga muridnya seperti apa, gunakan bahasa dia bukan bahasa kita ya. Kalau dia tipe visual, kita ajarkan mereka dengan bahasa visual ya. Begitu juga kalau kita lagi bekerja ya, presentasi, lawan bicara kita tipe apa dan sebagainya. Kita sudah selesai, silakan kalau ada pertanyaan. Silakan bisa langsung kalau ada pertanyaan. Coach mau tanya Coach. Ya, Bu Mercy. Iya, pada kenyataannya saat kita menjalani satu profesi itu kan kita kadang harus switch off, switch on, jadi ini itu sebenarnya seperti apa Coach supaya kita itu bersikap yang seharusnya sesuai dengan itu tadi sikap yang dibutuhkan, apakah harus sebaiknya menjadi korelis atau sanguinis seperti itu. Terima kasih. Oke, terima kasih Bu Mercy ya. Nah, jadi kan kita berbicara komunikasi kan, ya. Nah, kalau kita komunikasi, orang belajar menyimak apa yang kita komunikasikan, kan sama aja belajar ya, gitu loh. Memahami apa yang kita, nah sama juga belajar. Jadi bekerja itu sebenarnya belajar dan belajar itu sama dengan bekerja, ya. Nah,
pintu masuk dia misalnya tipenya acak, ya, tipenya acak ya, kita ngomongnya acak ya. Kita lihat dia topiknya kemana, kita ikutin seperti apa ya. Tapi kalau dia tipenya logical matematik ya, atau tipenya melankolis yang berurutan. Nah, kalau jelasin dia urutan dari awal sampai akhir ya. Oke, ini prakatanya apa ya, pendahuluannya apa ya, dasar teorinya apa ya. Kemudian dari ini kita ketemu masalahnya apa ya. Dan masalah ini berdasarkan teori tadi ya, ada beberapa solusi ya. Kalau solusi ini nanti hasilnya begini, solusi ini. Nah, lebih baik kita pilih yang mana. Nah, itu logisnya ada, urutannya ada. Nah, gitu ya. Nah, kalau tipe koleris yang tadi pemimpin acak nggak suka seperti itu. Nah, kita bisa kadang-kadang kalau kita belum bisa gaya bahasanya, belum bisa mengerti orang, kita nggak apa-apa, boleh kita berurutan terus ya. Tapi begitu ketemu orang yang ini, kita ikutin dia topiknya seperti apa ya. Dia tiba-tiba loncat topik yang mundur atau yang maju. Nah, seperti itu. Oh, emang untuk tahap, kan kita tahap pertama bolehlah seperti itu ya. Tapi nanti akhirnya dia sampai suatu titik dia perlu penjelasan. Nah, baru kita nanti masuk ke penjelasan. Nah, poinnya adalah ingat ya, kita harus tahu kita seperti apa. Ya, kita seperti apa? Nah, paling mudah kalau ada orang mirip seperti kita. Nah, jadi mirroring ya, mirroring. Nah, kalau yang enggak, latihan pertama adalah untuk anak kita. Anak kita tipenya apa ya? Kalau tipe kinestetik ya berarti kan suka dipeluk, ya, suka disayang-sayang, gitu ya. Peluk aja. Nah, kalau tipenya auditory ya kita ngomongnya dengan intonasi yang baik ya. Jedanya, naik turunnya ya, yang menyenangkan bagi kalimat dia. Seperti itu. Nah, dan kita jangan baper kalau ngobrol sama dia sering begini ya. Enggak, dia bukan nyuekin kita gitu ya. Karena dia adalah tipe mendengarkan. Jadi dia akan dari samping seperti itu. Nah, kalau ketemu yang kinestetik ya, atau yang perasa, atau yang plekmatis ya. Nah, mereka kalau kita ngobrol tuh sering begini ya. Nggak suka dia berhadapan langsung. Gitu. Oh, dia tipe kita menggunakan bahasa perasaan ya. Bahasa perasaan. Nah, nadanya kita turunkan dan kita pelankan. Nah, gitu ya. Kalau ketemu bahasa apa namanya? Koleris tuh cenderung tinggi dan cepat ya. Lihat ya, kalau orang tipe visual atau koleris tuh ngomongnya bahasanya cepat ya, tinggi. Nah, seperti itu. Nah, kalau tipe musikal, kadang-kadang saya ngomongnya, karena saya juga pemusik ya, kita suka ngomong sukanya musik apa gitu ya, seperti itu. Itu juga bisa jadi pintunya, kamu sukanya alat musik apa? Oh, saya juga gini, Om juga suka seperti ini. Nah, tapi yang itu Om nggak bisa ya, alirannya apa? Nah, seperti itu ya. Tapi intinya adalah kita pertama kali kita memahami diri kita, terus belajar memahami orang lain. Lama-lama karena kita melatih yang bukan tipe kita, lama-lama kita jadi beneran. Nah, gitu. Jadi sama seperti kita bekerja. Jadi seperti itu, Bu Mercy. Terima kasih, Pak Ya, Cari. sama-sama. Yang lain silakan. Assalamualaikum, saya nanya boleh? Waalaikumsalam, boleh. Ya, Master Ari, saya sama kakak saya sama-sama koleris untuk satu hal tertentu. Iya. Terus akhirnya saya mengalah, membiarkan dia untuk mengatur-ngatur gitu. Ya. Tapi terus nanti dia nggak dikerjain, saya tegur lagi, ini gimana maunya, terus nanti. Jadi kalau sama satu tipe tuh bukan berarti menurut saya akan menjadi akur ya, tapi jadinya karena sama-sama tukang ngatur, jadinya sama-sama inilah, jadi sama-sama banyak friksinya gitu. Kira-kira gimana solusinya? Makasih. Oke, ya. Salah satu ya. Tadi saya udah bilang ya, koleris ketemu koleris ya. Gitulah, bisa karena sama-sama ngatur, sama-sama dominan gitu ya, sama-sama acak ya. Salah satu harus belajar menjadi, sebenarnya koleris itu ketemu cocok untuk melankolis ya. Cocok ya. Jadi karena melankolis itu adalah mengatur. Nah, salah satu adalah yang
karena kita sebagai AD, kita latihlah kita sebagai melankolis ya. Melankolis itu orang koleris itu nggak semua nggak suka yang detail ya, nggak suka kelihatan dari pekerjaan itu nggak detail, tidak berurutan, gitu. Kerapihannya beda. Gitu ya. Nah, jadi mulailah kita belajar jadi melankolis ya. Kan kita pernah nulis skripsi ya, kita terpaksa jadi melankolis ya, mulai bikin kerangka karangan, kerangka skripsinya ya, kemudian garis besarnya ya dari pendahuluan, executive summary, pendahuluan dan sebagainya sampai daftar pustaka. Nah, itu adalah kerangkanya, cara berpikirnya seperti itu. Nah, kita latihlah ya. Sekarang di sini tujuannya bukan bertahan pada kita ya. Kita melatih untuk memahami diri kita, habis itu memahami orang lain ya. Orang lain meminta gini, kalau kita sama-sama nggak bisa ya gitu ya. Kecuali kalau tadi working style kita adalah kita punya tipe sosial ya, atau kerjasama ya, kolaborasi ya. Nah, itu lebih mudah, tapi kalau nggak ada tipe kolaborasi termasuk sulit ya. Cara lain ada, kalau ini karena bersaudara ya, kalau kantor sih bisa hire orang yang tipe detail, tipe melankolis. Nah, jadi sebagai adik ngalah lah ya, mulailah belajar untuk yang detail ya. Jadi ketahuan ya, buang baju sama-sama acak ya, naruhnya acak. Beda kalau melankolis itu naruhnya rapi. Itu seperti itu. Kalau ini naruh di sini, digantung di sini, seperti itu. Memang nggak kejawab semua ya, tapi di sini melatih lama-lama jadi kebiasaan. Ingat ya tadi yang turun ke bawah ya, 21 hari menjadi kebiasaan ya. Karena kita tipe acak, tipe tidak disiplin, tipe tidak disuka diperintah, mulailah kita memahami orang lain. Dia sedang memerintah kita karena dia lebih tua dari kita, dia dominan ya, lebih dominasi, kita harus nerima. Seperti itu. Nah, itulah melatih kecerdasan emosional kita. Cari ya Google, apa sih kecerdasan emosional itu, bagaimana melatihnya. Ya, jadi dari semua kecerdasan itu yang sulit untuk berkembang IQ ya, kecerdasan intelijensia. Dengan pertambahan usia tuh nambahnya nggak banyak. Tapi kalau EQ, SQ, terus kecerdasan tentang alamiah ya, kecerdasan spiritual, spasial itu bisa dilatih dan bisa naik. Nah, kira-kira seperti itu. Silakan, ada pertanyaan lain? Mungkin saya ya, Ya, Ira. ya, Mbak Ira. Ya. Mas Ari, jadi kalau boleh disimpulkan bahwa kita berusaha untuk menyenangkan orang lain ya, lebih ke arah kita menyesuaikan diri kita untuk orang lain. Jadi, iya nggak sih? Oke. Iya. Bukan. Bukan. Nah, jadi ya, kalau teknik komunikasi itu disebut, Mbak Ira, ada disebut dengan teknik pacing sama leading. Ya. Nah, di sini yang belajar NLP udah lama mungkin tahu ya. Nah, komunikasi itu pertama kali ada pacing, kalau kita layangan tuh kita ulur dulu ya. Kalau kita mancing, ikutin dulu ikannya lari kemana. Jangan langsung dikedet ya. Ikutin terus ya. Nah, sampai dia lelah, baru kita leading. Kita tarik. Nah, kalau pertama-tama langsung leading semua, bubar. Temboknya tinggi. Ya, kalau kita komunikasi, apalagi orang tidak kenal apa-apa, bukan ini, temboknya itu tinggi tuh. Ya, temboknya itu tinggi. Nah, caranya adalah kita harus cari pintu masuk yang sama. Ya, nah, biasanya obrolan yang sama kan, dia sukanya apa, gitu kan? Iya. Kan ini kan membuka komunikasi kan, untuk pekerjaan, gitu kan ya. Nah, kemudian yang kedua adalah bisa dari tipe, bisa juga ini di luar ini ya, tapi boleh. Kita boleh pakai yang sama, boleh ya, bajunya sama. Nah, jadi kalau di sini kalau ada yang kurang kurang dekat sama anaknya, setiap hari bajunya disamain aja, warnanya dimiripin. Ya. Kesukaan dia makanan apa, kita samain aja. Dia sukanya lagu apa, kita inin aja. Nah, itu
di pikiran apa namanya otak itu kan terbagi 3 ya, otak purba atau kemudian otak mamalia dan otak neokorteks ya. Nah, otak purba itu dia akan terancam untuk sesuatu yang tidak sama sama dirinya. Jadi pertama kali kita harus samakan dulu. Ya, samakan dulu, udah sama, dia udah nyaman. Nah, temboknya tuh udah gini Mbak Ira. Udah turun nih, udah terbuka. Nah, dia mulai percaya sama kita, baru kita tarik. Nah, nanti ujungnya ke sana, gitu loh. Ujungnya ke sana. Ya. Jadi kalau kerja atau kita memprospek orang ya, MLM, agen asuransi atau apa, pertama kali kan harus pendekatan dulu ya. Ya. Dia sukanya apa? Ya. Dia sukanya ngopinya apa? Ya. Rokoknya merek apa? Sukanya di restoran apa? Ya, duduknya di mana, ngadepnya kemana. Nah, kalau perlu tanya sekretarnya dia kesukaannya apa. Nah, kuncinya di sana. Nah, yang penting ketemu dulu. Nanti ngobrolnya dibikin sama ya. Ya, dia tim sepak bola apa? Kita pura-pura sama, jangan jadi lawan ya. Kacau gitu ya. Oh iya. Satu suka Barcelona, kita Real Madrid, rusak gitu. Gitu kan? Kita sama. Oh hebat ya. Oh sayang Messi baru pindah ya. Nah, jadi harus ada yang disamakan gitu ya. Nah, itu globalnya ya. Dalam sempitnya, dalam materi ini adalah kita belajar dari style belajar dia. Komunikasi itu kan belajar ya. Ya, saya dengan Mbak Ira kan sedang berkomunikasi ya. Kita belajar ini gitu loh. Nah, jadi prinsipnya kalau orang mau menerima kita sebenarnya belajar. Nanti ujungnya ke sana ya. Ujungnya adalah kalau dia udah nyaman ya, tembok ini apapun yang kita masukkan sudah mulai dia terima. Ya. Nasihat-nasihat atau kata-kata baik gitu loh. Nah, tapi kita tidak tahu proses itu berapa lama ya. Ada yang dalam hitungan menit, ada yang hitung jam, ada yang bulanan. Seperti itu Mbak Ira. Jadi tadi salah ya diganti ya. Bukan kita dia seperti apa gitu. Bagusnya adalah lama-lama kita jadi mirip seperti dia, dan bagusnya adalah kita bisa mempunyai teknik yang seperti itu ya. Lihat orang yang banyak negosiasi ya, dia belajar ini kelemahan anak milenial, anak kita ya. Negotiation skill. Mereka tidak punya ya. Dulu kan kita tahu ya, dulu kita sering menawar ya, tukang sayur gitu dan sebagainya. Sekarang mereka nggak ketemu, mereka ke Alfamart, Alfamidi, harga udah pasti nggak mungkin ditawar kan. Nah, negotiation skill-nya nggak pernah dilatih. Nah, negosiasi itu perlu memahami lawan bicara. Oh, dia sukanya seperti apa, cara berpikir dia seperti apa, dia karakter dia seperti apa dan sebagainya. Jadi banyak ini adalah sempitnya aja di learning style dan di working style. Tapi untuk apa namanya, untuk dalam luasnya adalah tadi intinya adalah pacing sama leading. NLP itu disebut dengan pacing sama leading ya. Ulur dulu kesukaan dia nyaman. Nah, untuk mengulur itu perlu kesabaran dan tetap perlu ilmu ya. Contohnya kalau kita memancing ikan paus nggak bisa pakai yang kecil ya. Mungkin talinya sebesar paha kita dan panjangnya bisa 1 kilometer. Jadi begitu dia masuk ke air kita, dia akan lari dulu, kita kedat pelan-pelan. Kalau langsung kita tahan, kapal kita terbalik. Nah, kira-kira seperti itu ya. Begitu dia ikut apa-apa, udah mulai lemas, baru kita tarik. Gitu Mbak Ira. Ya. Terima kasih. Sama-sama. Sedikit coba mengerti. Ya. Nah, begitu juga dengan kita dengan proses pembelajaran kita ya, baik negatif atau yang positif ya, termasuk proses penyembuhan atau kita bisa jadi karena suatu penyakit, emosi, pikiran kita itu bisa pembelajarannya dari sana juga ya. Jadi hati-hati kalau kita tipe auditory atau tipe kinestetik ya, banyak hal-hal yang lingkungan kita ceritanya tentang nangis-nangis, tentang apa-apa, nah itu jadi pembelajaran dan itu berulang-ulang gitu ya. Tapi kalau bagi yang apa namanya, dia bisa cuek ya, tipe yang lain seperti itu. Silakan, ada yang lain. Assalamualaikum Pak Ari. Waalaikumsalam. Ya. Saya mau tanya Pak Ari. Ya, silakan Mbak Ida.
Bu Ida ya. Iya, kita kan punya satu keluarga, Ya, tentunya kakak adik berapa orang itu tentunya kan berbeda. punya persoalan masing-masing ya. Ya, Dan saya itu tipe orang yang senang sekali dijadikan tempat untuk curhat gitu loh. Misalnya ini pusing sama anaknya, yang ini kakak saya pusing sama mertuanya gitu. Awal-awalnya sih saya pendengar yang baik ya. Tapi lama-lama saya amati diri saya sendiri, kok lama-lama kalau sering mendengar curhatan orang, kok saya kebawa pening gitu. Lama-lama ada kepikiran juga gini. Akhirnya saya, wah ini kayaknya saya nih tipenya nggak bisa juga terlalu sering mendengar curhat-curhat begitu. Jadi sikap kita yang paling bijaksana untuk menghadapi tempat curhat orang itu apa Pak Ari? oke. Terima kasih Bu Ida ya. Ya, Jadi ini sebenarnya sudah dibahas di materi sebelumnya, tapi nggak apa-apa, saya izin yang lain ya. Nah, ya, jadi kita itu kalau dapat curhatan orang itu kita dapat sampah emosi, dan ya, sampah emosi orang lain dipindahkan ke kita, dan ya, dia yang lega, kitanya sakit. Ya, mungkin banyak orang yang curhat. Nah, tapi kalau kita belum bisa ngerilisnya, ada self hypnotherapy, itu jadi sampah emosi ya, dan akhirnya nanti jadi masalah kesehatan emosional dan bahkan bisa kesehatan jiwa ya. Nah, saran saya yang belum pernah belajar cara merilis emosi negatif, jangan terima curhatan kecuali sudah pernah belajar di sini ya. Jangan ya. Yang kedua adalah gimana cara mensikapinya ya. ya. Mensikapinya adalah Bijaksananya gitu Pak. ya bilang aja, saya udah tahu, saya jadi karena dengar ini jadi keganggu kesehatan emosional saya, terganggu kesehatan emosional saya ya. Jadi cerita orang lain yang harusnya kita tidak tahu, kita jadi tahu gitu kan. Terus yang kedua adalah boleh sekali kalau sangat penting cerita ke saya, tapi sudah ada solusinya ya. Solusinya adalah cuman meminta pendapat saya, pilih A, B, C. Nah, itu boleh. Jadi biar berikan dia kesempatan tidak hanya curhat, tapi memikirkan solusinya. Nah, itu tips untuk yang tidak siap menerima curhat. Gitu. Ya, oke Pak. Oke, saya sih pernah menolak untuk sudahlah, saya bilang jangan terlalu banyak dikeluhkan gitu. Tapi kan begini Pak, kita kan keluarga itu punya karakter masing-masing ya. Nah, itu saya nggak tahu masuk kategori apa. Misalnya kita punya saudara yang apa bahasanya kepala batu gitu loh, kalau dikasih tahu tuh ngeyel gitu loh. Ya, bebal Nah, ya. itu saya nggak tahu tipe seperti itu maksudnya. Nah, maksud saya tetap silaturahmi baik, tapi dia itu paham. Nah, untuk mengasih pemahaman kepada orang yang kepala batu gitulah ya, bahasa kasarnya itu ngasih pemahaman yang terbaik itu gimana, Pak? Biar dianya terima, tidak sakit hati, tapi saran kita tuh sedikit masuk gitulah. Oke, Bu Ida, kemarin kita bisa lihat di 2 atau 3 materi kita sebelumnya ya. 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 Nah, kita harus punya kemampuan reframe, ya, reframe. Ya, jadi kita bisa merubah sudut pandang dia. Ya, untuk merubah sudut pandang itu kita punya kemampuan itu ada di materi sebelumnya. Ya, bisa juga Bu Ida menggunakan teknik linguistik. Ya, saya pernah ngomong ya ke Bu Ida ya, yang menggunakan kata tapi ya. Yang lain juga ya. Tapi itu adalah teknik linguistik yang powerful. Di sini sebagian udah pada tahu ya, sebagian belum ya. Nah, tapi itu powerful ya. Jadi ucapannya kira-kira seperti ini ya. Memang sih selama ini Anda curhat kepada saya ya. Dan bagi kamu curhat ke saya nyaman. Nah, kita menggunakan kata tapi jadinya ada masalah pada pikiran dan tubuh saya dan emosional saya. Jadi keganggu ya. Itulah, saya pernah ngomong dengan seseorang, dengan konseling, konselor dan sebagainya. Dan sejak saat ini ya, saya disarankan tidak menerima curhatan seperti itu. Ya, curhatan seperti itu pergilah ke profesional ya.
ke psikolog atau sesuai ke mentor yang bisa menemukan jalan keluarnya atau seorang coach. Nah, jadi kalimat itu seperti itu ya. Kalimat tapi itu kan seperti tadi ya pertanyaan ke Mbak Ira ya, itu seperti pacing sama leading ya. Kita akuin dulu kan. Bu Ida kan pernah belajar kan, kita akui dulu ya. Kita yang pernah belajar tapping juga ya, EFT, kita akuin dulu bahwa memang seperti ini ya. Nah, yang saya pelajari kan Pak lebih untuk diri sendiri, tapi belum pernah ya. Ya Makanya belum untuk keluar teknik keluar saya kan belum. Ya, Bu Ida kan pernah belajar kursus tentang EFT ya. EFT sebenarnya untuk diri sendiri gitu loh. Nah, kalau digabungkan dengan bahasa linguistik adalah dengan tadi pertanyaan Mbak Ira tadi ya. Nah, jadi kita membaliknya menggunakan kata tapi. Ya, jadi pas kita pacing ya, kita ulurnya itu kita memang sih ya, kamu nyaman curhat sama saya ya, udah berapa tahun tuh 3 tahun ya selama ini gitu. Emang sebagian dan bisa saya memberikan solusi. Nah, itu kita melakukan pacing. Kita ulur kan? Ya. Habis itu kita balik. Tapi itu saya sadar ini kok 3 bulan ini kecemasan saya mulai meningkat tinggi ya. Itu saya diskusi dengan seseorang, nah itu udah mulai gejala anxiety disorder. Gitu ya. Nah, disarankan, nah kita mulai membalik kan menggunakan kata tapi ya, disarankan saya mulai menenangkan diri apa-apa dan mengurangi, kalau bisa berhenti dulu dan disarankan orang itu ke profesional saja. Nah, itu kita tekniknya membalik seperti itu. Ya. Gitu. Harus berani, Bu Ida. Banyak kok seperti ini, banyak ya. Banyak leader-leader di asuransi MLM banyak terima ini untuk maksud saya bukan gitu, Pak. Ya. Maksud saya gini, tipe kepala batu tuh gini, Pak. Ya. Dia curhat dengan kekeh dia itu benar, ya. tapi dia minta pembenaran dari saya, dukungan dalam gitu. Jadi saya tuh, maksud saya yang saya tegaskan di sini kerasnya itu loh, Pak. Bukan kalau itu kan cara seperti itu mungkin orang yang lembut mungkin bisa saya masukkan. Nah, sekarang kalau orang yang dominan berbicara, terus kalau kita kasih masukan sedikit dia jawabnya sudah istilahnya kita satu kalimat dia udah 1000 kalimat keluar, kan agak susah untuk ngomong panjang. Tapi kita untuk pembenaran atas apa yang ya, saya udah nangkap ya, Bu Ida ya. Kita menerapkan ilmu coaching ke dalam konseling ya. Ilmu coaching itu bertanya ya. Bertanya ya. Konseling itu untuk pengobatan ya, penyembuhan negatif ya. Nah, itu tanya ya. Menurut kamu, menurut kakak ya, menurut abang ya. Ini manfaatnya apa? Ya. Memilih mana? Ya, ini benar atau salah menurut abang? Kalau salah, alasannya apa? Jadi kita tanya terus saja. Dan kita bukan posisi menjawab. Tekniknya gitu ya, Pak ya? Iya. Menerapkan ilmu pertanyaan coaching ke konseling. Ya, jadi pertanyaan yang menyembuhkan. Nah, gitu ya. Konseling coaching. Ya, jadi kalau seperti itu yang bebel, ya kita balik. Wah, ini bukan ahlinya saya nih. Ya. Menurut abang nih. Ya. Ini benernya, dia pasti membenarkan terus ya. Oke, apa ada plus minusnya enggak? Oh enggak, hanya plusnya aja. Oke, kalau ada plusnya aja berarti beres dong. Oh udah selesai. Nah gitu kan. Seperti apa dan seterusnya. Nah itu juga dilatih. Kita bertanya itu dilatih. Enggak bisa orang nggak pernah bertanya terus tuh jago bertanya. Nah coaching itu adalah ahli bertanya. Dia dilatih untuk bertanya dan tajam. Ya, menjawab pertanyaan dengan pertanyaan lagi. Nah, Ibu Ida perlu berlatih seperti itu ya. Dia tanya, dia kasih saran, kita tanya balik. Jadi kita sama sekali, karena dia tipe bebel kan, tipe bebel sama sekali kita nggak kasih jawaban ke dia, kita bertanya lagi dan kasih pilihan A, 1 atau 2 atau 3. Nah, jadi selalu bola ada di dia ya, tidak pernah dibola ke kita untuk membenarkan, karena tidak sama sekali kita terucapkan untuk membenarkan atau tidak. Gitu. Oke, paham saya Pak. Ya, terima kasih Pak Ari. Sama-sama Bu Ida. Satu lagi pertanyaan? Ya, Mbak Remi? Oke, yang lain? Enggak Mas, makasih. Oke, sama-sama. Iya, oke. Halo, udah Pak. Ya, nah jadi
kita lihat kita udah sampai basic NLP 16 ya. Jadi saya sarankan mulailah lihat dari yang pertama ya. 1 2 3 ya. Yang kemarin kita tentang reframe, sebelumnya tentang expanding map di kepala kita ya, untuk sumber dayanya seperti itu. Nah, ada beberapa yang pertanyaan di sini sebenarnya udah ada di sana ya. Yang tadi saya izin untuk yang lain, yang Bu Ida itu di luar konteksnya, tapi sama aja ya, sama aja bahwa kita ketemu lawan bicara seperti itu. Cuman di sini kita tidak sampai dalam tekniknya seperti apa, tapi kita pemahaman, kita mau belajar dulu. Oh, ini orangnya tipenya tipe dominan, maksa terus ya, searah ya, direct, searah dan termasuk bebel ya, nggak pernah itu. Nah, salah satu cara mencairkannya adalah kita bertanya. Ya, kita bertanya, kita balikin lagi. Tapi bertanya dengan nada yang halus ya. Ya, oh saya nggak tahu tuh. Lebih baik ini solusinya apa? 1 2 3. Ini ada plus minusnya apa? Dipilihnya apa? Alasannya apa? Nah, seperti itu. Jadi pembenaran kita nggak pernah sama sekali terucap kata pembenaran dari mulut kita untuk sebagai konfirmasi. Oke, kalau nggak ada pertanyaan lagi, betul ya? Kalau nggak, tolong yang berkenan dibuka kamera jika berkenan ya, kita mau ada sesi foto sebentar. Oke, yang ada di grup nanti akan saya kirim materi di grup ya, yang nggak ada nanti boleh japri saya untuk materi ini. Oke, saya akan melakukan foto 3 sesi ya. 1 2 3. 1 2 3. Dan terakhir 1 2 3. Oke, terima kasih semuanya ya. Insya Allah bermanfaat dan mohon maaf jika ada kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bu. Maaf ya, nggak on cam. Makasih banyak, Coach Ari. Terima kasih semua. Terima kasih. Terima kasih, Pak. Coach Ari. Ya, mari. Belum.